Jalanan basah oleh sisa hujan malam saat truk tua berwarna merah hati itu melintasi jalan menanjak di kawasan Limbangan, Garut. Di balik kemudi, seorang wanita muda dengan tatapan tajam menatap lurus ke depan. Dialah Mawar, supir cantik yang sudah dikenal di kalangan sopir truk lintas pulau. Rambutnya dikuncir rapi, dan selembar kain hitam terikat di lengannya, bukan sekadar gaya, tapi simbol dari sesuatu yang tak banyak orang tahu, pemilik ajian Rawa Rontek, ilmu sakti warisan leluhur. Tak banyak yang tahu bahwa Mawar adalah anak seorang juru kunci makam keramat di Ciburui, tempat di mana ajian Rawa Rontek diturunkan hanya kepada yang terpilih. Sejak kecil ia dididik dalam keheningan dan kekuatan batin. Saat anak-anak lain bermain, Mawar justru menyendiri di batu-batu punden, merapal mantra-mantra kuno yang membuat bulu kuduk merinding. Ibunya meninggal dalam keadaan misterius, sementara ayahnya hilang entah kemana setelah malam ritual terakhir. Kini, hidupnya bukan hanya tentang mengantar barang. Ia sedang menjalani misi batin, membalas kehormatan keluarganya yang dulu direnggut oleh para penguasa jalanan. Tugasnya kali ini adalah mengantar logistik medis ke Padang lewat jalur Sumatera. Jalur itu dikenal sebagai jalur maut bagi para sopir, bukan karena tikungan tajam, tapi karena dikuasai oleh geng preman brutal yang tak segan membunuh demi recehan solar. Sambil menyetir, Mawar menatap cermin spion. Ia bisa merasakan hawa panas membekas di tengkuknya. Ilmu Rawa Ronteknya kadang bereaksi terhadap niat jahat. Entah kenapa, sejak ia menyeberang dari Merak tadi pagi, dada Mawar terasa berat. Tapi ia tetap tenang. Ia tahu, saat waktunya tiba, ajian yang melekat di tubuhnya akan menjaga lebih dari sekadar nyawa. Ia adalah tameng kebenaran. Di perbatasan Lampung, seorang sopir tua sempat memperingatkan Mawar di warung kopi, "Nak, kalau lewat KM 99 hati-hati. Ada Asep Gondrong dan anak buahnya. Mereka udah banyak bikin nyawa melayang." Mawar hanya tersenyum dan mengangguk sopan. Ia tak suka banyak bicara. Baginya, bicara hanya buang energi jika niat orang sudah busuk. Ia lebih percaya pada tindakannya, dan ajian Rawa Ronteknya. Truk terus melaju, melewati hutan-hutan lebat yang seolah menyembunyikan sesuatu. Burung hantu sesekali terdengar, dan langit mulai gelap menjelang senja. Mawar berhenti sejenak di sisi jalan, menyalakan rokok linting sambil menatap langit. Di balik kabut tipis itu, ia memejamkan mata, merapal doa pelindung dari gurunya yang terakhir. Dalam batinnya, ia tahu, malam ini, akan ada darah. Entah milik siapa, dan benar saja, saat Mawar kembali menghidupkan mesin, dari balik pepohonan muncul siluet sepeda motor yang memalang jalan. 4 orang bertopeng, dengan kelewang di tangan dan suara tertawa menghina. "Weh, ini truk cewek nih. Rejeki nomplok," seru salah satu dari mereka. Mawar tak bergerak, tak panik, hanya menggigit bibir pelan. Ia sudah pernah menghadapi kematian berkali-kali. Tapi mereka belum tahu, bahwa yang sedang mereka hadapi, bukan wanita biasa. Tanpa rasa takut, Mawar membuka pintu truk dan turun dengan langkah mantap. Hembusan angin tiba-tiba dingin. Langkahnya menggetarkan tanah. Dari balik kain hitam di lengannya, terlihat kilau tulisan kuno yang menyala samar-samar. Para preman itu menertawakannya, tak sadar bahwa malam ini, mereka baru saja membangunkan kekuatan yang tak bisa mereka jinakkan. 4 preman bertopeng itu masih tertawa, tak mengira bahwa wanita di depan mereka bukan sekadar supir truk biasa. Salah satu dari mereka maju, menggoyangkan kelewangnya di udara. "Turun tuh barang, Bu Supir. Jangan bikin ribet, kami cuma butuh uang rokok." Tapi Mawar tak menjawab sepatah kata pun. Ia hanya memejamkan mata sejenak, menghirup udara malam yang semakin pekat. Angin mendesir lewat pepohonan seperti bisikan gaib, lalu perlahan, ia membuka matanya, mata yang memancarkan aura dingin dan tak terjamah. Tiba-tiba langit menggelegar, petir menyambar jauh di seberang hutan. Seketika hawa berubah mencekam. Salah satu dari preman itu mundur selangkah, merasa jantungnya berdebar aneh. Bro, ini cewek kenapa ya?" Serem benar tatapannya. Namun belum sempat ia menyelesaikan kalimat, Mawar bergerak. Sekejap mata, tubuhnya melesat menghantam salah satu preman hingga terpelanting ke semak-semak. Yang lain terkejut, mencoba menyerang balik, tapi kelewang mereka seolah menembus angin kosong. Mawar seperti tak tersentuh. Darah mulai tumpah, tapi bukan darah Mawar. Tubuhnya sempat ditebas dari belakang, namun luka itu hanya bertahan sekejap, sebelum kembali pulih, seolah tak terjadi apa-apa. Dia
dia nggak bisa mati. Teriak salah satu dari mereka ketakutan. Mawar hanya berdiri, memandang mereka dengan tatapan iba, bukan marah. Kalian masih punya waktu untuk kembali jadi manusia, katanya dingin. Lalu ia kembali ke truknya, meninggalkan mereka yang kini ketakutan, tubuh gemetar, dan rasa sesal yang mulai tumbuh dalam hati. Kabar tentang supir wanita berhantu, yang mengalahkan 4 preman dalam hitungan menit langsung menyebar di radio HT geng preman lain. Asep Gondrong, Raja Preman Lintas Sumatera, mendengarnya saat sedang duduk di warung tengah hutan. Ia menyipitkan mata, menyesap kopi sambil mendengar laporan anak buahnya. Cewek, ngalahin 4 orang, lebay. Gua turun tangan sendiri, ucapnya sembari menghela napas. Ia tak tahu bahwa lawannya bukan manusia biasa. Sementara itu, Mawar kembali melaju. Di dalam truknya, suasana sunyi. Ia menatap foto kecil almarhum ibunya yang menempel di dashboard. Mak, jalan ini makin kejam, tapi anakmu belum selesai menunaikan tugas, bisiknya. Matanya berkaca-kaca, tapi ia cepat menghapus air matanya. Supir seperti dia tak boleh lemah. Hatinya harus sekeras batu, meski jiwanya rapuh oleh masa lalu yang belum sembuh. Malam itu, Mawar berhenti di rest area kecil untuk beristirahat. Sopir-sopir lain yang melihatnya langsung menunduk hormat, tak berani menyapa. Beberapa dari mereka sudah mendengar desas-desus tentang wanita supir yang kebal senjata. Tapi Mawar tak peduli dengan cerita itu. Ia hanya ingin menyelesaikan perjalanannya dan mengantar logistik tepat waktu. Baginya, ini bukan sekadar pekerjaan, ini jalan karma yang harus ia tuntaskan. Di balik rest area itu, sepasang mata mengintai. Mata tajam milik Asep Gondrong, yang diam-diam telah tiba lebih dulu. Ia ingin melihat sendiri wanita yang membuat anak buahnya ketakutan. Ia belum tahu bahwa langkahnya malam ini akan menjadi awal dari akhir karir gelapnya sebagai penguasa jalanan. Asep Gondrong berdiri di balik bayang-bayang truk parkir, wajahnya gelap tertutup rambut panjang yang acak-acakan. Ia mengamati Mawar dari jauh, mencatat setiap gerakan wanita itu. Ada sesuatu yang membuatnya gusar, bukan karena kecantikan Mawar, melainkan karena tatapannya. Tatapan itu seperti pernah ia lihat, puluhan tahun lalu, di mata seorang kakek sakti yang hampir membunuhnya ketika masih remaja. Aura itu, aura kematian yang tak bisa disentuh. Asep menggertakkan gigi. Gua nggak takut sama ajian, sama setan pun gua hadapin. Apalagi cuma cewek, desisnya penuh emosi. Keesokan paginya, jalan lintas Sumatera kembali bergemuruh. Truk-truk besar menderu, asap solar membubung di antara kabut pagi. Tapi suasananya tak seperti biasa. Para sopir bicara pelan, menunduk, dan terus menengok ke belakang seolah ketakutan. Isu tentang Mawar menyebar cepat. Cewek itu katanya bisa hidup lagi meski udah ditusuk. Rawa rontek, men, salah satu sopir membisiki rekannya. Namun bagi Mawar, jalan adalah rumahnya. Ia tetap tenang, walau tahu hari ini akan berbeda. Ia bisa merasakannya, seseorang yang lebih besar sedang mengincarnya. Di tikungan maut KM 124, Mawar kembali dicegat. Tapi kali ini bukan anak buah biasa. Asep Gondrong sendiri berdiri di tengah jalan, tangan bersilang, senyum sinis tersungging di wajahnya. Di sekelilingnya, puluhan preman membawa senjata tajam, rantai, dan senapan rakitan. Jalan ditutup sepenuhnya. Akhirnya kita ketemu, bunga jalanan, ejek Asep. Gue denger-denger lo kebal ya. Cocok, gue juga suka main darah. Mawar berhenti, mematikan mesin truk, lalu turun perlahan. Udara di sekitar mereka tiba-tiba berubah sunyi, seolah hutan pun menahan napas. Mawar menatap lurus ke arah Asep, tanpa gentar. Aku tidak ingin menumpahkan darah, tapi kalau kau memaksa, aku tak segan. Suaranya pelan tapi menusuk, membuat beberapa preman menelan ludah. Tapi Asep justru tertawa terbahak-bahak. Lo pikir gua takut? Gua Asep Gondrong. Dari Jambi sampai Aceh, nama gua ditakuti. Ia melangkah maju dan mengangkat golok panjang yang dililit kain merah. Seketika, ia menyerang Mawar dalam kecepatan tinggi, serangan yang biasa membuat lawan langsung ambruk. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Golok Asep membelah tubuh Mawar, tapi wanita itu tak jatuh. Darah mengucur, namun luka itu lenyap dalam sekejap. Asep terbelalak. Apaan ini? Jeritan ketakutan mulai terdengar di barisan belakang para preman. Mawar diam, kedua tangannya merentang,
Kain hitam di lengannya terlepas, dan dari tubuhnya keluar hawa panas yang menyebar perlahan. Tanah bergetar, dan suara gaib seperti mantra kuno bergema samar dari udara. Rawa Rontek telah bangkit sepenuhnya. Ajian ini bukan untuk membunuh, tapi untuk menjaga, ucap Mawar lirih. Tapi kau sudah melewati batas. Ia mengangkat tangan, dan dalam sekejap, 4 preman terpelanting tanpa disentuh. Asep mulai gemetar. Ini di luar nalar. Ia mencoba menyerang lagi, tapi kekuatannya terasa lenyap. Tangannya berat, dadanya sesak. Mawar mendekat perlahan, tatapannya menusuk langsung ke jiwa Asep. Asep tersungkur, keringat dingin membasahi tubuhnya. Lo bukan manusia, gumamnya dengan suara serak. Tapi Mawar menunduk, lalu berkata pelan, aku manusia, hanya saja, aku dipilih untuk menyelesaikan apa yang kau mulai. Asep menunduk. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa takut bukan karena kekalahan, tapi karena rasa bersalah yang selama ini ia kubur dalam kekerasan. Hutan di sekitar KM99 menjadi saksi bisu pertempuran batin antara kekuatan gelap dan cahaya yang nyaris padam. Asep Gondrong masih terduduk lemas di atas tanah berbatu, napasnya berat, matanya nanar menatap sosok Mawar yang kini berdiri membelakanginya. Para anak buahnya terpaku, tak ada yang berani bergerak, apalagi melawan. Mereka melihat sendiri bagaimana golok raja mereka tidak mampu melukai wanita itu. Bahkan udara di sekitar Mawar terasa seperti menolak kekerasan. Tapi rasa gengsi dan harga diri Asep belum sepenuhnya runtuh. Dalam hatinya masih ada bara dendam yang belum padam. Malam hari tiba, Mawar melanjutkan perjalanannya, meninggalkan kerumunan preman yang masih bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Namun, di balik kesunyian malam itu, Asep tidak tinggal diam. Ia memanggil 5 orang anak buahnya yang paling kejam, orang-orang yang sudah sering mencabut nyawa tanpa ragu. Kita tunggu dia di KM99, gua pengen tahu, sekuat apa tuh Ajian kalau dia nggak sempat bangkitin, bisiknya dengan tatapan dingin. Mereka merencanakan penyergapan kejam di tikungan maut, tempat di mana banyak nyawa sopir melayang karena ulah mereka. Keesokan harinya, Mawar menginjak pedal gas dengan tenang. Di kejauhan, suara radio truk memutar lagu dangdut lama. Tapi hatinya gelisah. Tiba-tiba, hawa dingin merayap di tengkuknya. Ia tahu, bahaya sedang menanti. Ia merapalkan doa pelindung, menyentuh gelang hitam warisan ibunya. Bismillah, Rawa Rontek bukan untuk sombong, tapi untuk menegakkan keadilan, bisiknya dalam hati. Dan benar saja, begitu truk memasuki KM99, jalanan gelap seketika, kabut turun tanpa alasan. Mawar menginjak rem perlahan. Dari balik kabut, muncul bayangan 5 pria bertopeng dengan senjata lengkap. Salah satunya membawa rantai besi berujung kait, yang lainnya menggenggam molotov. Turun sekarang, cewek sakti. Sekarang lo lawan kami semua, teriak salah satu dari mereka. Tapi Mawar hanya membuka pintu truk dan turun perlahan, wajahnya tetap dingin. Aku tidak sedang cari musuh, kalian yang memaksakan takdir buruk kalian sendiri, jawabnya. Salah satu preman melemparkan molotov ke arah truk. Api menyambar keras. Mawar tidak panik, ia hanya mengangkat tangan kanan, dan seolah ada tameng tak kasat mata, api itu membelok sendiri, jatuh ke rerumputan. Ajian, gila, ini ajian asli, jerit salah satu preman yang langsung mundur. Tapi 2 lainnya menyerbu dari arah samping, mengayunkan rantai dan golok. Mawar berputar, menangkis dengan tangan kosong. Sekali hentakan, salah satu dari mereka terpental sejauh 3 meter, menghantam batang pohon dan tak sadarkan diri. Pertempuran berlangsung cepat, tubuh Mawar berkali-kali terkena tebasan, namun luka-luka itu seperti tidak mengizinkan dirinya menetap. Dagingnya seolah hidup, menolak kematian. Para penyerang mulai goyah. Ini bukan manusia, ini legenda yang turun ke jalan, jerit salah satu, sebelum akhirnya menjatuhkan senjatanya dan kabur ke dalam hutan. Yang tersisa hanya 2 orang yang kini berlutut, memohon ampun, tubuh gemetar, menyesali segalanya. Mawar menatap mereka dengan mata basah. Aku tidak ingin membunuh, aku ingin jalan ini aman. Jalan tempat ayahku dulu mati karena kalian. Suaranya parau namun penuh tekanan. Para preman itu terdiam, tersentak oleh kenyataan bahwa mereka mungkin pernah membunuh seseorang yang berarti bagi wanita di hadapan mereka. Dan di titik itulah, kekuatan Mawar bukan lagi pada ajian Rawa Ronteknya, tapi pada keberanian untuk memberi maaf dan menunjukkan jalan pulang bagi mereka yang tersesat.
Langit Sumatera semakin kelabu saat Mawar kembali menyalakan truknya. Namun matanya tetap memandangi dua preman yang masih bersimpuh di pinggir jalan, wajah mereka penuh luka dan ketakutan. "Pergilah, kembali ke keluarga kalian, jangan ulangi lagi," ucap Mawar lirih. Kedua pria itu menunduk dalam, lalu berlari menjauh, meninggalkan senjata mereka di tanah. Mawar menarik napas dalam-dalam, lalu menginjak gas. Truk tuanya kembali melaju menembus kabut yang mulai menghilang. Tapi hatinya tahu, ini belum akhir. Ia bisa merasakan energi jahat masih mengekor di belakangnya. Asep belum menyerah. Di kejauhan, Asep gondrong mengamati dari atas bukit. Ia melihat anak buahnya tumbang satu persatu, dan itu mengoyak harga dirinya sebagai raja preman lintas Sumatera. "Ajian atau bukan, gua bakal bikin dia tunduk. Gua punya cara," geramnya. Ia lalu menemui seseorang di sebuah gubuk tua di tengah hutan, Kilodra, dukun hitam yang dulu pernah memberinya kekuatan kebal senjata. "Gua butuh kekuatan lawan Rawa Rontek," kata Asep. Kilodra tersenyum licik. "Kau harus mati dulu, lalu bangkit dengan restu tanah gelap," ucap sang dukun. Tanpa ragu, Asep menyanggupi. Malam itu, diiringi bunyi gamelan gaib, Asep melakukan ritual pemanggilan roh tanah hitam. Tubuhnya diguyur darah ayam hitam, lalu dikubur setengah badan dalam tanah keramat. Ia menggigit gigi ketika tubuhnya mulai bergetar hebat. Kilodra membaca mantra dalam bahasa kuno. Detik-detik menjelang subuh, tubuh Asep mendadak lemas, lalu tak bernyawa. Kilodra tertawa. "Kini kau bukan Asep gondrong, kau adalah bayangan hitam. Lawan dari Rawa Rontek." Di sisi lain, Mawar merasakan perubahan di udara. Ia sedang berhenti di sebuah warung kopi kecil, ketika gelas kopinya pecah sendiri. "Tanda," gumamnya. Ia menatap langit, yang kini tampak merah padam. "Ada yang mencoba menandingi Rawa Rontek," bisiknya. Ia menggenggam liontin kecil peninggalan ayahnya, yang selama ini tergantung di kaca depan truk. Aura dingin menyelimuti dadanya. Ia tahu, ini bukan sekadar ujian fisik, ini peperangan antara dua ilmu hitam yang saling menantang. Benar saja, di tikungan Kelok 1000, Mawar kembali dihadang. Tapi kali ini, sosok yang berdiri di hadapannya bukan Asep yang ia kenal. Tubuhnya lebih besar, kulitnya kehitaman, dan matanya merah menyala seperti bara api. "Sekarang giliran gua," kata makhluk itu dengan suara berat. "Lo punya Rawa Rontek, gua punya restu tanah hitam. Mari kita lihat, siapa yang lebih pantas hidup." Mawar mengatupkan rahangnya. Ia tak gentar, tapi kali ini, hawa kematian terasa lebih dekat dari sebelumnya. Asep menyerang dengan kekuatan brutal. Sekali tendangannya, truk Mawar terguling. Mawar terpental dan darah mengalir dari pelipisnya. Tapi ia bangkit, berdiri di atas batu besar, lalu merentangkan kedua tangannya. Ajian Rawa Rontek menyala dari dalam tubuhnya, membentuk aura cahaya yang menyelimuti sekujur tubuh. Tubuh Mawar bersinar samar, seolah menyatu dengan langit. Ia tak melawan secara fisik, tapi dengan kekuatan batin yang telah ditempa bertahun-tahun. "Aku tidak ingin membunuhmu, Asep. Tapi jika kau memaksa, maka tanah ini akan jadi saksi kehancuranmu," ucapnya. Pertarungan berlangsung sengit, tanah bergetar, pohon-pohon roboh. Ilmu hitam melawan ilmu warisan leluhur. Tapi Rawa Rontek bukan ajian biasa. Ia bukan hanya kebal, tapi memiliki ruh ketenangan. Saat Asep mencoba menusuk dada Mawar, tiba-tiba tubuhnya terpental oleh cahaya yang keluar dari tubuh wanita itu. Asep mengerang, tubuhnya mulai retak, seolah tanah hitam menolaknya kembali. "Kenapa, gua nggak bisa menang, kenapa?" jeritnya. Mawar berdiri tegak, darah mengalir di pelipisnya, tapi matanya bersinar tenang. "Karena yang aku bawa bukan hanya ajian, tapi niat untuk menghentikan penderitaan. Kau membawa dendam, aku membawa harapan." Dan saat itulah, tubuh Asep meledak menjadi abu, di bawah angin malam, meninggalkan senyap yang panjang di jalur maut itu. Mawar menatap langit gelap yang mulai cerah. Tapi ia tahu, masih ada tugas yang belum selesai. Abu tubuh Asep gondrong masih berterbangan di udara ketika Mawar bersimpuh di atas tanah, tangannya menggenggam batu kecil yang tergores darahnya sendiri. Napasnya berat, tubuhnya gemetar, bukan karena takut, tapi karena beban besar yang baru saja ia lalui. Ia tahu bahwa Asep sudah musnah, atau setidaknya, yang ia lawan tadi hanyalah wujud bayangan yang dibangkitkan oleh ilmu hitam. Tapi hatinya belum tenang. Jiwa Asep yang asli belum betul-betul selesai. Masih ada luka di jalur Sumatera yang belum ditutup. Malam itu,
Mawar menginap di pos peristirahatan darurat yang biasa digunakan sopir-sopir truk yang kelelahan. Tak satu pun sopir yang berani mendekat. Beberapa dari mereka hanya mengamati dari kejauhan sambil berbisik, "Itu dia, supir rawa rontek, yang ngalahin Asep." Mawar tidak merasa bangga, ia merasa sedih, karena semakin banyak yang menaruh rasa takut, bukan rasa hormat. Padahal yang ia harapkan hanyalah satu, keamanan di jalur yang selama ini menjadi ladang darah. Namun ketenangan malam itu tak bertahan lama. Di tengah malam, saat hujan turun pelan-pelan, terdengar ledakan kecil dari arah truknya. Mawar terbangun dan berlari keluar. Truknya disabotase, ban belakangnya meledak, dan ada simbol aneh yang digoreskan di badan truk dengan darah ayam. Mawar menyentuh simbol itu, dan seketika tubuhnya merasakan hawa panas. "Asep belum menyerah," bisiknya. Entah bagaimana, bayangan Asep kembali muncul, bukan dalam bentuk tubuh, tapi dalam bentuk ilusi yang terus memburu pikiran orang-orang. Di waktu yang sama, di dalam gua tersembunyi di hutan Riau, ternyata Asep masih hidup. Tubuhnya rusak, penuh luka bakar, tapi ia masih bernyawa. Kilodra, dukun yang membangkitkannya, tertawa dengan mulut berdarah. "Kau hampir gagal, Asep, tapi aku punya satu ajian terakhir." Ajian kembali ngalanglang Sukma. "Sukmamu akan menyerang wanita itu, bukan tubuhmu." Asep bangkit dengan susah payah, wajahnya penuh luka, tapi matanya menyala penuh dendam. "Gua nggak akan berhenti, sampai dia berlutut di depan gua." Sementara itu, Mawar mulai merasakan mimpi-mimpi aneh. Ia melihat bayangan ayahnya berdiri di tebing, dipanggil oleh suara gelap. Ia terbangun berkali-kali dengan keringat dingin. Jiwa Asep benar-benar sedang mengejarnya, bukan dalam bentuk fisik, tapi lewat celah batinnya. Mawar pun memutuskan untuk mencari seorang pertapa tua di Bukit Barisan, guru terakhir ayahnya. Ia tahu, untuk melawan serangan Sukma, ia butuh lebih dari ajian rawa rontek. Ia butuh penyatuan jiwa dan tubuh yang sempurna. Perjalanan ke Bukit Barisan bukan perjalanan biasa. Mawar melewati desa-desa sunyi, jalanan berbatu, dan hutan yang penuh jebakan gaib. Ia harus menahan kantuk, menahan luka di kakinya yang mulai bengkak karena perjalanan panjang. Tapi tekadnya bulat, "Kalau aku tidak menyelesaikan ini, premanisme akan terus tumbuh, dan lintas Sumatera tidak akan pernah damai." Dalam hati, ia memanggil nama ibunya, memohon kekuatan dari arwah para leluhur. Akhirnya ia tiba di puncak bukit, di depan gubuk kayu reot yang dikelilingi pohon tua berlumut. Seorang lelaki renta dengan jenggot putih menatapnya tanpa berkata-kata. Mawar bersujud, "Aku datang bukan untuk belajar membunuh, tapi untuk melindungi. Bantu aku, guru." Lelaki itu menatapnya dalam-dalam. "Kau sudah punya rawa rontek, kenapa mencari lebih?" Mawar menjawab dengan suara lirih tapi penuh tekad, "Karena yang kulawan bukan manusia lagi, tapi Sukma yang dibakar dendam." Gubuk di puncak Bukit Barisan sunyi seperti kuburan. Lelaki renta yang dipanggil guru hanya menatap Mawar tanpa berkedip. "Kau datang membawa rawa rontek, tapi kini hatimu terguncang karena Sukma yang tidak tenang," katanya perlahan. Mawar menunduk, "Aku tidak takut, guru. Tapi Sukma Asep menyerang lewat mimpi, lewat bayangan. Aku tidak tahu lagi mana nyata, mana tidak," lirih suaranya. Sang guru mengangguk, "Kalau begitu, kau harus masuk ke dalam dirimu. Hadapi ketakutanmu sendiri. Jika kau menang, tak ada yang bisa menyentuhmu, bahkan oleh kematian sekalipun." Mawar diminta duduk bersila di atas batu datar. Sang guru menyalakan dupa dari akar kayu jati kuno dan mulai membacakan mantra yang membuat alam seolah bergeser. Hujan berhenti, angin mengalir ke satu arah, dan suara hutan menghilang. Dalam keadaan setengah sadar, Mawar memasuki alam batinnya. Di sana, ia melihat Asep berdiri tinggi dalam wujud bayangan raksasa, matanya merah membara, tubuhnya ditumbuhi akar dan duri. "Lo pikir lo kuat? Gua udah nyatu sama tanah. Lo bakal hancur, Mawar," raung Asep. Namun Mawar tidak gentar. Di alam batin itu, ia mengangkat kedua tangannya dan cahaya putih keluar dari tubuhnya. Suara ibunya terdengar pelan di telinganya, "Nak, kekuatan bukan soal menang, tapi soal siapa yang tetap berdiri meski dilukai." Cahaya itu menerangi seluruh tubuh Mawar, dan untuk pertama kalinya, bayangan Asep menyusut. "Tidak!" teriak Asep sambil mencoba menyerang. Tapi pukulannya menembus Mawar tanpa bisa melukai. Ajian rawa rontek yang kini telah bersatu dengan batin dan jiwanya membuatnya tak tersentuh oleh kekuatan gelap.
Setelah 3 jam dalam meditasi dalam, Mawar membuka matanya. Sang guru tersenyum samar. Kau sekarang tak lagi hanya pemilik ajian Rawa Rontek. Kau adalah penjaga lintas, rohmu tak akan bisa disentuh oleh niat jahat, bahkan oleh kematian yang belum waktunya. Mawar menggenggam tanah di bawahnya. Ia merasakan tenaganya pulih, jiwanya teguh, dan pikirannya jernih. Kini ia tak hanya kuat secara fisik, tapi juga utuh dalam batin. Di sisi lain, Asep Gondrong yang masih tersembunyi di gua mendadak muntah darah. Ki Lodra panik. Apa yang terjadi? Asep terengah. Dia udah gak bisa disentuh. Sukmanya kayak dinding batu, gua gak bisa masuk. Dengan suara serak, Asep menggertakkan gigi. Tapi gua belum selesai. Masih ada cara terakhir. Ki Lodra mulai ketakutan, karena jika ajian terakhir digunakan, maka nyawa Asep akan jadi tumbal untuk kekuatan hitam yang tak bisa ditarik kembali. Malam itu, Mawar turun kembali dari bukit. Jalanan hutan masih sunyi, tapi dadanya tenang. Ia merasa siap untuk menyelesaikan semua. Ia tahu Asep masih berusaha, tapi kini ia tak bisa lagi diserang lewat mimpi, bayangan, atau ilusi. Tubuh dan jiwanya sudah menyatu dengan Rawa Rontek. Ia adalah benteng hidup bagi keadilan, bukan sekadar petarung. Sopir-sopir yang melihatnya di jalan hanya bisa menunduk hormat. Beberapa bahkan mencium tangan Mawar saat ia lewat. Makasih, Teh, karena Teh Mawar, jalanan ini mulai aman lagi. Namun di ujung jalan, Mawar melihat langit kembali merah. Asap mengepul dari kejauhan. Ia tahu, Asep sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar. Tapi kali ini, Mawar tidak akan lari. Ia akan datang, dan mengakhiri semuanya. Untuk jalanan, untuk ayahnya, untuk semua yang telah hilang karena keserakahan. Asap merah di langit Sumatera perlahan berubah menjadi gambaran yang lebih kelam, amarah dan dendam yang membakar. Di sebuah gubuk tua di balik jurang, Asep Gondrong tergeletak di antara sisa ritual yang gagal. Tubuhnya lemah, namun pikirannya masih penuh bara dendam. Ki Lodra hanya bisa terdiam, menyaksikan muridnya berjuang mempertahankan kesadarannya. Dalam deru napas yang tersengal, Asep justru mulai menangis, bukan karena kekalahan, tapi karena bayangan masa lalu yang tiba-tiba menyeruak, datang begitu nyata di hadapannya. Ia teringat masa kecilnya di sebuah desa terpencil dekat Jambi. Ayahnya adalah penjaga makam, pria keras yang tidak pernah menyentuhnya dengan kasih. Ibunya, wanita lembut yang selalu membela Asep, mati dibakar massa karena dituduh sebagai dukun. Hari itu menjadi awal kehancuran jiwanya. Asep kecil menyaksikan ibunya dibakar hidup-hidup, dan sejak itu ia bersumpah untuk membalas dendam pada dunia yang telah merenggut satu-satunya cinta dalam hidupnya. Kalau dunia ini kejam, gua bakal jadi lebih kejam lagi. Seiring waktu, Asep tumbuh jadi pemuda buas, merantau dari satu terminal ke terminal lain. Ia memalak, memukul, membunuh. Tapi semua itu ia lakukan bukan semata karena haus kuasa, melainkan karena luka batin yang belum sembuh. Ia percaya, menjadi raja preman adalah cara terbaik agar tak ada lagi yang bisa menyakitinya. Namun ketika Mawar datang dan mengalahkannya tanpa kebencian, tanpa dendam, disitulah pertahanan jiwanya mulai runtuh. Kenapa dia bisa kuat, tapi gak jadi jahat? Gumam Asep dengan mata berkaca-kaca. Ki Lodra mendekat. Kau masih bisa menang, Asep. Tapi kau harus jadi makhluk yang bukan manusia. Serahkan seluruh kemanusiaanmu, dan kau akan jadi penguasa jalan selamanya. Tapi Asep hanya terdiam. Ia kini dilanda perang dalam dirinya sendiri, antara kekuatan gelap yang terus menggodanya dan secuil nurani yang mulai bangkit setelah melihat keberanian Mawar. Dalam diamnya, Asep justru kembali mendengar suara ibunya, lembut, penuh kasih, memanggil namanya dalam mimpi. Suara yang sudah lama ia kubur. Di sisi lain, Mawar berhenti di sebuah musola tua di pinggir jalan. Ia duduk di atas sajadah, memejamkan mata. Ia berdoa, bukan untuk kemenangan, tapi agar Asep bisa melihat cahaya. Dia bukan setan, dia manusia yang luka, gumamnya lirih. Mawar tahu bahwa dalam setiap orang jahat, selalu ada masa lalu yang membentuknya. Dan ia tidak ingin kemenangan datang dari pembalasan. Ia ingin perdamaian datang dari pemulihan. Sore itu, Mawar meneruskan perjalanan ke utara, ke lokasi terakhir di mana kabarnya Asep bersembunyi. Jalanan mulai lengang. Beberapa sopir truk sudah mulai berani melintas tanpa kawalan, karena preman-preman kecil mulai menghilang. Beberapa bahkan kabarnya pindah kampung dan membuka usaha halal. Perubahan sudah terasa, tapi Mawar tahu,
Untuk mengakhiri semuanya, ia harus menghadapi sumber utamanya, hati Asep yang belum sepenuhnya memilih jalan terang. Di tengah malam, saat Mawar mendekati hutan terakhir di perbatasan Sumatera Utara, ia berhenti sejenak. Angin membawa aroma tanah basah dan dupa terbakar. Mawar memejamkan mata, lalu tersenyum tipis. "Kita hampir sampai, Asep," ucapnya. "Bukan sebagai ancaman, tapi sebagai ajakan. Perjalanan ini bukan lagi tentang melawan, tapi tentang mengubah takdir. Dan ia siap menuntaskan semuanya, dengan kekuatan, atau dengan maaf." Senja di perbatasan Sumatera Utara terasa berbeda. Langit merah membelah kabut, menciptakan siluet indah yang memeluk keheningan hutan. Mawar menghentikan truk tuanya di bawah pohon waru besar, tempat di mana beberapa sopir pernah disergap. Kali ini, bukan karena takut, tapi karena ia tahu, langkah berikutnya akan menentukan akhir dari perjalanan panjang ini. Ia turun, menatap cakrawala yang mulai gelap, lalu menyentuh liontin peninggalan ayahnya yang tergantung di leher. "Ayah, doakan, semoga aku bisa menyentuh hatinya." Di seberang bukit, Asep duduk sendirian. Wajahnya kusut, jiwanya letih. Meski Kilodra masih membujuknya agar menyelesaikan ritual terakhir, Asep justru diam. Di tangannya tergenggam foto lama ibunya, tersenyum lemah sambil menggendong dirinya yang masih bayi. Asep menggertakkan gigi. "Gua cuma mau semua orang ngerasain sakit yang gua rasain," katanya pelan. Tapi jauh di dalam hatinya, ia sendiri mulai lelah hidup dalam dendam. Dunia yang ia buat sendiri mulai terasa sempit, gelap, dan tak ada lagi yang membanggakan. Saat malam menelan cahaya, truk Mawar perlahan melaju ke bukit tempat persembunyian Asep. Ia turun sendirian, tanpa senjata, tanpa amarah. "Asep Gondrong," serunya, suaranya tenang namun tegas. Dari dalam gua, Asep mendengar suara itu. Ia berdiri, namun tubuhnya goyah. Hatinya berkecamuk, mau menyerang, tapi kenapa dada ini malah berat? "Lo datang buat ngabisin gua," teriaknya. Tapi yang keluar dari mulut Mawar justru sesuatu yang tak ia duga. "Aku datang bukan untuk membunuhmu, Asep. Aku datang untuk mengajakmu pulang." Suasana sunyi, bahkan Kilodra pun terdiam. Asep tertawa miris, "Pulang? Gua gak punya rumah. Gua udah dibakar dunia, Mawar." Namun Mawar mendekat pelan, tatapannya lembut. "Tapi dunia juga bisa sembuh, Asep, asal kau izinkan. Aku tahu, semua yang lo lakukan karena luka, bukan karena kejahatan. Dan luka itu bisa lo obati, kalau lo berhenti lari." Untuk pertama kalinya, Asep tak sanggup membalas. Matanya berkaca-kaca, dan tangannya gemetar. Kilodra meraung dari dalam gua, "Jangan dengarkan dia. Dia datang untuk menghancurkan kita. Habisi dia sekarang juga." Tapi Asep justru menatap Mawar dalam-dalam, lalu menunduk. "Lo, beneran gak benci gua?" Mawar menggeleng. "Aku kasihan, bukan benci." Detik itu juga, semua benteng di hati Asep runtuh. Ia berlutut di tanah, tangisnya pecah, bukan karena kalah, tapi karena akhirnya, setelah bertahun-tahun, ada yang memandangnya sebagai manusia. Mawar meraih tangan Asep, membantunya berdiri. "Kita pulang, Asep. Jalanan ini udah terlalu lama jadi tempat darah. Sekarang waktunya jadi tempat harapan." Asep mengangguk perlahan. Kilodra berteriak penuh amarah, lalu menghilang dalam kabut. Entah kemana. Yang jelas, kekuatan gelapnya telah dikalahkan bukan oleh ajian, tapi oleh ketulusan yang tak bisa disentuh kegelapan. Dan malam itu, jalan lintas Sumatera terasa damai untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun. Truk Mawar melaju pelan, dan di bangku sebelahnya, Asep duduk dalam diam. Bukan lagi sebagai musuh, tapi sebagai jiwa yang sedang belajar kembali jadi manusia. Fajar menyingsing di atas pegunungan Bukit Barisan, menumpahkan cahaya emas ke jalan lintas Sumatera yang basah oleh embun. Truk Mawar melaju pelan menembus kabut pagi, disambut tatapan kagum para sopir di jalur itu. Di sebelahnya, Asep Gondrong duduk dalam diam, matanya terus tertunduk. Tak ada lagi sorot liar atau tawa congkak. Hanya sesekali ia menarik napas panjang, seolah mencoba menerima bahwa kini ia bukan lagi raja preman, melainkan seseorang yang sedang menata ulang hidupnya dari abu kehancuran. Di sebuah warung sederhana tempat para sopir biasa beristirahat, Mawar menghentikan truknya. Ia dan Asep turun, membuat semua orang terdiam. "Itu Asep Gondrong, tapi kenapa dia bareng Teh Mawar?" bisik seseorang. Mawar melangkah masuk ke warung, menatap semua sopir dengan mata tenang.
Jalanan ini udah cukup banyak makan korban. Sekarang waktunya kita jaga sama-sama. Suaranya tegas, dan semua mata menunduk, hormat. Asep hanya bisa berdiri mematung, malu dan canggung, sampai seorang sopir tua menyodorkan segelas kopi padanya. Ngopi dulu, Sep. Udah saatnya lo temenin kita kerja halal. Hari itu menjadi titik balik. Para sopir yang sebelumnya takut kini mulai membuka percakapan. Banyak dari mereka mengaku punya trauma karena ulah kelompok Asep dulu. Tapi perlahan, mereka mulai berdamai. Asep tidak menyangkal masa lalunya. Ia bahkan minta maaf satu persatu, dengan wajah tulus dan suara lirih. Beberapa masih belum bisa memaafkan, tapi banyak juga yang memilih untuk melupakan. Setidaknya lo berani berubah, itu udah cukup, ucap seorang sopir muda sambil menepuk bahunya. Mawar memperhatikan semua itu dari kejauhan, lalu tersenyum samar. Dalam hatinya, ia tahu perubahan sejati bukan datang dari kekuatan, tapi dari keberanian untuk mengakui kesalahan. Dan Asep sedang melakukannya dengan tulus. Tapi perjalanan mereka belum selesai. Masih ada jalur-jalur kecil, terminal-terminal gelap, dan preman-preman kecil yang belum tahu bahwa zaman sedang berganti. Maka, Mawar memutuskan satu hal, kita bersihkan semuanya. Dari Aceh sampai Lampung. Asep menatapnya ragu. Lo yakin gua pantas bantuin lo, Mawar? Mawar menoleh dan menjawab pelan, kalau orang jahat bisa berubah, maka dia adalah senjata terbaik untuk menghentikan kejahatan yang sama. Kalimat itu menancap dalam di hati Asep. Ia mengangguk, lalu berdiri tegap. Kini bukan sebagai musuh, tapi sebagai sekutu. Dan sejak hari itu, perjalanan keduanya berubah menjadi misi besar, menyusuri setiap kilometer jalan lintas Sumatera untuk mengembalikan rasa aman bagi semua pengendara. Kabar tentang Asep Gondrong yang kini berada di pihak Mawar menyebar cepat. Banyak kelompok preman kecil panik, bingung, dan mulai membubarkan diri. Beberapa malah datang menyerahkan diri, minta tolong agar bisa keluar dari dunia gelap. Mawar menerima mereka dengan syarat, mereka harus bekerja, bertani, atau ikut menjaga jalan, bukan merusak. Jalan lintas Sumatera yang dulu jadi neraka kini perlahan berubah jadi rumah bagi perubahan. Di akhir hari, Mawar menulis sebuah kalimat di pintu truknya. Jalan ini bukan milik kekerasan. Jalan ini milik mereka yang mau pulang. Dan Asep, yang dulu menorehkan luka di jalanan itu, kini ikut memperbaikinya, 1 kilometer demi 1 kilometer. Malam turun perlahan di Terminal Binjai, Sumatera Utara. Terminal tua itu sudah lama menjadi markas gelap para preman bayangan. Meski kabar perubahan besar sudah menyebar, Terminal Binjai masih menjadi titik hitam, penuh perjudian, pemalakan, dan aroma ketakutan. Mawar dan Asep tiba di sana menjelang tengah malam, ditemani suara jangkrik dan gemuruh truk yang jarang lewat. Ini salah satu tempat yang dulu gua bangun, gumam Asep, menatap ruko-ruko tua yang kini dipenuhi coretan hitam dan spanduk-spanduk kelompok gelap. Tempat terakhir gua nyimpan luka. Mawar menatap tajam ke depan. Berarti ini tempat pertama yang harus kita sembuhkan. Ia dan Asep berjalan masuk ke dalam kompleks terminal, tak ada rasa gentar. Tapi mereka belum melangkah jauh ketika suara gelak tawa menyeruak dari balik lorong gelap. Muncul 3 lelaki bertubuh besar, dengan sorot mata beringas dan tato di leher. Asep Gondrong. Gua kira lo udah mati, ejek salah satunya sambil meludahkan sirih ke tanah. Sekarang malah bawa cewek, jangan-jangan lo udah tobat ya? Asep menatap tajam, tapi tak membalas dengan amarah. Dulu gua nyeret kalian ke sini, gua juga yang bakal tarik kalian keluar, katanya pelan. Ketiganya tertawa lebih keras. Lo pikir kami takut? Ini Terminal Binjai, Sep. Bukan pesantren. Salah satu dari mereka melempar besi ke arah Asep, tapi secepat kilat Mawar menangkapnya di udara. Wajahnya dingin, tapi matanya membara. Kalian takut kehilangan kekuasaan yang dibangun dari ketakutan orang lain. Tapi sekarang, ketakutan itu bukan milik kalian lagi. Tiba-tiba, suasana berubah drastis. Angin kencang berhembus dari arah utara. Lampu-lampu temaram padam satu persatu. Dari balik bayangan, muncul sosok berjubah hitam dengan wajah tertutup kain merah. Ia berdiri di atas atap warung tua, seperti bayangan masa lalu yang enggan pergi. Kalian telah merusak keseimbangan jalan ini, ucapnya dengan suara gaib. Ternyata, ini adalah mantan guru ilmu hitam Asep yang dulu menghilang, dikenal sebagai Bayang Tua, pemilik ilmu ajian sambung nyawa. Bayang Tua menolak perubahan Asep.
Kau pengkhianat. Rawa rontek hanya bisa dilawan oleh yang pernah lahir dari kegelapan. Mawar langsung siaga. Aura dari tubuh pria itu sangat kuat, lebih dingin dari Asep, lebih menusuk dari Kilodra. Ia memutar tongkat panjangnya, menurunkan tabir gaib yang membuat waktu di terminal terasa beku. Asep menarik napas dalam. Dia bukan orang sembarangan. Kita harus satu jiwa untuk bisa ngalahin dia. Mawar menutup matanya, lalu menggenggam tangan Asep. Kita bukan dua lagi, kita satu. Dengan kekuatan rawa rontek dan restu jalan yang kini mereka jaga, Mawar dan Asep melompat bersamaan. Pertarungan mistik pecah di tengah terminal Binjai, dinding-dinding bergetar, tanah retak, dan suara mantra bersahut-sahutan. Tapi kekuatan bayang tua bukan hanya ajian, melainkan dendam. Dan dendam adalah musuh paling sulit, karena tidak bisa dipukul, hanya bisa disembuhkan. Saat bayang tua menusukkan senjatanya ke arah Mawar, ia terhempas mundur oleh cahaya putih dari dada wanita itu. Keadilan tidak takut kegelapan, teriak Mawar. Bayang tua akhirnya runtuh, tubuhnya terbakar oleh cahaya rawa rontek. Sebelum lenyap, ia menatap Asep sekali lagi. Kau, bukan lagi muridku, lalu menghilang menjadi debu. Terminal Binjai sunyi seketika. Preman-preman yang tadinya bersembunyi di sudut gelap mulai keluar satu persatu, menunduk. Mereka tahu, malam ini jalanan telah berubah. Asep melangkah maju dan berkata lantang, mulai hari ini, terminal ini bukan tempat kekuasaan, tapi tempat persinggahan orang-orang lelah yang mau pulang. Pagi menjelang terminal Binjai seperti lembaran baru yang belum ditulisi noda. Matahari terbit pelan dari balik atap-atap ruko tua, menyinari tanah yang semalam diguncang pertempuran batin dan ajian. Mawar dan Asep berdiri di tengah terminal, dikelilingi para preman yang kini terdiam, sebagian menunduk, sebagian menahan tangis. Tak ada bentakan, tak ada kekerasan pagi itu, hanya keheningan dan rasa malu yang tumbuh dari kesadaran. Beberapa di antara mereka mulai menjatuhkan senjata. Yang lainnya perlahan maju, menggenggam tangan Asep dengan gemetar. Dulu kami pikir lo cuma nyari kekuasaan, Sep, ucap salah satu preman bertubuh besar, bernama Jackie, yang pernah menjadi algojo di terminal itu. Tapi ternyata lo balik buat nyelamatin kami semua dari jalan gelap yang lo buat sendiri. Asep menatapnya dalam, suaranya lirih namun mantap, gua juga gak sempurna, Ki. Tapi gua capek jadi hantu di jalan gua sendiri. Mawar menatap mereka dengan mata teduh. Kalian punya pilihan hari ini. Terus jadi bayangan di balik ketakutan, atau keluar dan jadi cahaya untuk orang-orang yang kehilangan arah. Satu demi satu, para preman maju. Bukan untuk melawan, tapi untuk menyerahkan diri pada perubahan. Sebagian mulai merapikan lapak, menurunkan spanduk-spanduk ancaman, dan membersihkan coretan di dinding. Terminal Binjai, yang dulu disebut neraka lintas utara, mulai berubah jadi tempat aman bagi sopir-sopir luar kota. Hari ini kita buka dapur umum, ucap Mawar sambil tersenyum. Bukan buat pesta, tapi buat buktiin ke warga sekitar, kalau kalian sudah mulai kembali jadi manusia. Kabar perubahan di terminal Binjai menyebar cepat. Beberapa wartawan lokal datang meliput, dan video Asep meminta maaf viral di media sosial. Banyak yang terharu, banyak juga yang tidak percaya. Tapi satu hal yang tak bisa dibantah, jalanan mulai berubah. Mawar dan Asep mengawasi dari jauh, tak mencari sorotan, hanya ingin memastikan bahwa perubahan ini bukan euforia sesaat, tapi awal dari perjuangan panjang. Malam itu, Mawar duduk di atas atap truknya, menatap bintang. Asep duduk di sampingnya, membawa 2 gelas kopi panas. Mawar, katanya pelan, gua gak tahu hidup gua bisa segelap itu. Tapi sekarang, gua malah takut kehilangan cahaya yang gua temuin dari lo. Mawar menatapnya sebentar, lalu berkata lembut, cahaya itu bukan dari aku, Sep. Itu dari hati lo sendiri, yang akhirnya berani terbuka. Asep tersenyum. Untuk pertama kalinya, senyum yang bukan karena menang, tapi karena lega. Namun mereka tahu, tugas mereka belum selesai. Masih banyak terminal, jalur sunyi, dan kelompok-kelompok gelap yang belum tersentuh perubahan. Tapi malam itu, setidaknya untuk sejenak, Mawar dan Asep menikmati ketenangan. Terminal Binjai bukan lagi milik kegelapan, tapi rumah baru bagi orang-orang yang bertobat. Jalanan pun bersaksi, bahwa kekuatan sejati bukan tentang siapa yang bisa menghancurkan, tapi siapa yang mampu menyelamatkan. Mawar menatap ke utara. Besok kita ke Pekanbaru, ujarnya. Asep mengangguk, menyesap kopinya. Siap.
Tapi gua nyetir gantian ya. Lo butuh tidur. Mereka tertawa pelan. Dan dari balik pepohonan, angin membawa kabar baik, bahwa 2 jiwa yang dulu terluka, kini berjalan bersama, membawa harapan di jalur maut Sumatera. Langit Pekanbaru siang itu mendung, seperti menyimpan rahasia yang tak ingin diungkapkan. Truk tua Mawar melaju pelan memasuki kawasan Terminal Simpang 3, salah satu terminal paling rawan di Riau. Di tempat inilah kelompok preman yang tersisa, yang tidak tunduk pada perubahan Terminal Binjai, mengibarkan panji hitam mereka, menolak semua bentuk damai, dan hidup dari ketakutan orang lain. Mawar memegang kemudi, sementara Asep duduk diam di kursi penumpang, wajahnya kaku menahan gelombang masa lalu yang kembali menghantam. Gua pernah ninggalin anak buah di sini, gumam Asep lirih. Mereka paling keras kepala, kalau mereka lihat gua sekarang, bisa jadi gua malah dihajar duluan. Mawar tak menjawab, hanya memarkir truknya perlahan di pinggir terminal. Beberapa preman langsung memperhatikan mereka dari kejauhan. Salah satu dari mereka, pria tinggi bertato leher dan mengenakan rompi sobek, melangkah maju dengan wajah garang. Lihat siapa yang datang, Asep Gondrong, mantan raja yang sekarang jadi sopir cewek. Teriaknya sambil tertawa sinis. Asep turun, lalu berdiri tegak di hadapan mereka. Gua gak malu jadi sopir. Yang gua malu, dulu gua nyuruh kalian mukulin orang, maksa jatah, merusak hidup sopir-sopir jujur. Dan sekarang gua di sini buat minta maaf, dan ngajak lo semua berhenti. Preman-preman itu tertawa lebih keras. Beberapa bahkan mengacungkan senjata tajam. Tapi Mawar turun pelan-pelan dari truk, matanya menyala, wajahnya dingin. Tanpa banyak bicara, ia menatap satu persatu preman itu, dan dalam sekejap suasana berubah hening. Aura ajian rawa rontek yang terpancar dari tubuhnya membuat bulu kuduk mereka berdiri. Aku tidak datang untuk bertarung, ucap Mawar lirih, tapi jika kalian memaksa, maka tanah ini akan menyaksikan air mata kalian sendiri. Preman yang tertawa sebelumnya kini ragu. Mereka pernah mendengar nama Mawar, cerita tentang rawa rontek, tentang kekebalan, dan tentang kejatuhan bayang tua di Terminal Binjai. Mereka mulai goyah. Salah satu dari mereka, pria bernama Kebo, maju dengan mata berkaca-kaca. Lo beneran Asep, yang dulu nyelametin gua waktu dikeroyok bandar judi? Asep mengangguk. Iya, Bo, dan gua nyesel ninggalin lo semua dalam gelap. Tapi sekarang, gua balik, bukan buat jadi bos. Gua balik buat minta lo semua ikut gua keluar dari lumpur ini. Suasana makin hening. Preman-preman itu mulai menunduk. Beberapa di antaranya, termasuk Kebo, menjatuhkan senjata dan bersimpuh di hadapan Mawar dan Asep. Kami capek, Sep, kami cuma gak tahu caranya berhenti, ucap Kebo. Mawar menahan air mata haru. Ia tahu, inilah kemenangan sesungguhnya. Hari itu, Pekanbaru menjadi saksi perubahan besar lainnya. Kelompok preman Simpang 3 membubarkan diri. Mereka membersihkan terminal, membagikan makanan kepada para sopir, bahkan membuat posko pengaduan keamanan. Asep duduk di sudut, memandangi semua itu dengan mata kosong. Gua masih belum percaya, Mar, semua ini bisa terjadi, katanya pelan. Mawar menatapnya, lalu menepuk bahunya. Karena lo milih berubah, Sep. Dan perubahan sejati itu, menular. Malamnya, saat Mawar dan Asep beristirahat di musola pinggir jalan, suara takbir terdengar dari masjid kecil di kejauhan. Seolah langit pun ikut bersaksi bahwa malam ini, satu lagi luka Sumatera telah dijahit. Mawar menatap bintang. Perjalanan masih panjang, tapi kini, mereka tak lagi sendiri. Jalanan mulai penuh cahaya. Angin laut membawa aroma asin ketika Mawar dan Asep menjejakkan kaki di wilayah ujung selatan Sumatera, Lampung. Jalan-jalan besar menuju pelabuhan mulai ramai oleh truk dan bus, tapi di balik itu semua, kabar buruk sudah lebih dulu sampai. Kelompok preman paling brutal, Serdadu Kelam, telah bersiap menyambut kedatangan mereka. Dipimpin oleh pria bernama Dharma Hitam, mantan algojo jalanan yang memiliki ilmu hitam warisan dari aliran sesat di pesisir Bengkunat. Tak seperti preman-preman sebelumnya, Dharma tidak berniat bertobat, dia datang untuk mengakhiri semuanya. Mawar tahu ini akan menjadi pertarungan terakhir. Ia berdiri di atas bukit kecil, menatap kota Lampung dari kejauhan. Di sampingnya, Asep tampak gelisah. Gua pernah bentrok sama Dharma dulu. Tapi dia gak kayak gua, Mar, dia bukan cuma jahat, dia haus darah. Mawar tidak menjawab. Dalam hatinya, ia tahu pertarungan ini tak akan dimenangkan dengan kata-kata.
Dia akan menguji batas rawa rontek, dan mungkin mengorbankan nyawa siapapun di sekitarnya. Sore itu, mereka mendekat ke markas Serdadu Kelam, sebuah gedung tua bekas pabrik gula yang kini dijadikan benteng gelap. Puluhan preman berdiri siaga. Dharma muncul dari kegelapan dengan tubuh tinggi besar, mata merah seperti bara, dan kulit penuh bekas luka ritual. "Mawar," ucapnya dengan suara serak, "kau pikir jalanan ini milikmu? Jalan ini milik kekacauan, dan gua adalah dewa di dalamnya." Mawar melangkah maju tanpa ragu. "Jalan ini milik rakyat, bukan darah dan ketakutan." Pertarungan meledak tanpa aba-aba. Dharma melompat seperti bayangan, mengayunkan pedang pusaka beracun ke arah Mawar. Tapi rawa rontek bukan ajian biasa, ilmu itu menyatu dengan napas dan keyakinan. Mawar menangkis serangan demi serangan dengan tangan kosong, tubuhnya seakan tak bisa disentuh. Asep ikut bertarung melawan preman-preman lain, menebus dosanya dengan setiap pukulan yang ia jatuhkan tanpa membunuh. "Kalian masih bisa berhenti," teriak Asep sambil berdarah. Dharma makin kalap. Ia mengerahkan ajian Sungsang Sukma, sebuah teknik pemutar jiwa yang bisa mengacaukan kesadaran lawan. Mawar mulai terhuyung, melihat dunia seolah terbalik. Dalam sekejap, ia melihat bayangan ayahnya, ibunya, dan suara-suara yang mengganggu batinnya. Tapi di tengah kekacauan itu, Mawar mengingat tujuan awalnya, bukan membunuh, tapi menyembuhkan. Ia memejamkan mata, menarik napas panjang, dan berseru keras. "Rawa rontek, satukan tubuh dan jiwaku demi jalan yang lurus." Tubuh Mawar memancarkan cahaya putih yang menyilaukan. Dharma terhempas ke dinding, menjerit karena cahaya itu membakar semua ajian hitam dalam tubuhnya. Para preman yang melihat kejadian itu berlarian ketakutan, banyak yang menjatuhkan senjata, bahkan bersujud meminta ampun. Asep mendekat, wajahnya penuh luka. "Lo berhasil." Mawar mengangguk lemah, tapi di matanya ada kesedihan. Dharma masih hidup, tapi jiwanya terperangkap dalam tubuhnya sendiri, lumpuh total. Sebuah hukuman dari ajian yang dia pelihara sendiri. Malam itu, Lampung sunyi. Tapi bukan sunyi karena teror, melainkan karena ketenangan. Mawar berdiri di pelabuhan, memandangi laut yang tenang. Asep berdiri di sampingnya, kini bukan sebagai mantan preman, tapi sebagai pejuang perubahan. "Jalan ini, akhirnya bersih," gumam Mawar. Asep menjawab lirih, "Tapi perjuangan belum selesai. Masih banyak kota, masih banyak anak muda yang butuh arah." Mawar tersenyum tipis. "Kita lanjut, tapi bukan dengan dendam, dengan cahaya." Pelabuhan Bakauheni disinai cahaya lembut mentari pagi. Ombak memecah pelan di dermaga, dan angin laut membawa aroma garam serta harapan baru. Mawar berdiri memandangi laut luas yang membentang di hadapannya, sementara Asep duduk di bangku kayu, memegangi sebotol air mineral dengan tangan gemetar. Luka-luka di tubuh mereka belum sepenuhnya sembuh, tapi di dalam dada, ada kedamaian yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Lampung telah bebas, dan perjalanan panjang di lintas Sumatera hampir sampai pada ujungnya. Namun bukan kemenangan yang mereka rayakan hari itu, melainkan perasaan lega karena akhirnya bisa mengubah sesuatu tanpa harus menumpahkan darah lebih banyak. Beberapa sopir yang dulu takut lewat kini mulai berani melintasi jalur selatan. Mereka berhenti sejenak di pelabuhan, hanya untuk mengucapkan terima kasih. "Teh Mawar, Bang Asep, kami bisa pulang tanpa was-was," ucap seorang sopir sambil menyalami mereka dengan mata berkaca. Asep hanya menunduk, menahan emosi yang sulit ia ungkapkan. Ia, yang dulu ditakuti, kini mulai dihormati. Terminal-terminal kecil di sekitar Bakauheni mulai ramai lagi. Bukan oleh preman, tapi oleh pedagang, sopir-sopir muda, dan keluarga yang hendak menyeberang ke Pulau Jawa. Mawar membuka posko kecil di pinggir pelabuhan, tempat sopir bisa beristirahat, minum kopi, atau sekadar curhat. Posko itu diberi nama Pelabuhan Harapan. Di sana, tidak ada pangkat, tidak ada kekerasan, hanya tempat bagi siapapun yang ingin melanjutkan perjalanan. Dengan tenang, suatu malam, saat pelabuhan sepi dan hanya suara laut yang terdengar, Asep menghampiri Mawar yang sedang menuliskan laporan perjalanan mereka. "Mar, gua nggak ngangka bisa duduk di tempat ini. Gua pikir hidup gua bakal berakhir di gorong-gorong, atau di tangan musuh yang lebih kuat." Mawar menatapnya lama, lalu menjawab pelan, "Karena lo berani berubah, Sep. Dan keberanian itu lebih besar dari ilmu apapun." Asep mengangguk pelan, lalu mengambil sehelai kertas dari sakunya. "Ini,
katanya, menyerahkan kertas itu. Surat niat gua pengen buka bengkel kecil buat bantu sopir-sopir. Gua gak mau cuma ikut lo, gua juga mau punya jalan sendiri yang terang. Mawar tersenyum haru, matanya berkaca. Itu langkah besar, Sep. Dan gua bangga. Mereka berjabat tangan, erat, bukan lagi sebagai partner pertempuran, tapi sebagai sesama pejalan yang saling menjaga. Keesokan harinya, datang kabar bahwa salah satu mantan anak buah Dharma Hitam ingin menyerahkan diri dan meminta perlindungan dari Mawar. Ia tidak ingin dibalas, hanya ingin diberi kesempatan hidup tenang. Mawar menerimanya tanpa ragu. Semua orang berhak punya harapan, ucapnya. Posko Pelabuhan Harapan pun mulai dikenal sebagai tempat pertolongan bagi siapapun yang ingin keluar dari lingkaran kegelapan. Di ujung pelabuhan, ketika malam mulai turun dan kapal-kapal mulai bersandar, Mawar memandang ke kejauhan. Pulau Jawa terlihat samar dalam kabut. Kalau Sumatera sudah tenang, mungkin kelak kita ke sana, gumamnya pelan. Asep, yang kini berdiri di sampingnya, tersenyum kecil. Kita bawa terang kemanapun kita pergi. Kita gak akan berhenti. Dan